5, 4, 3, 2, 1. Fan atau kipas pendingin adalah salah satu kelengkapan pada komputer. Fungsi utama dari sebuah kipas komputer adalah mengeluarkan panas dan menggantinya dengan udara segar ke dalam sistem. Kipas pendingin ini telah dirancang agar sesuai ditempatkan pada motherboard atau hard disk drive. Ada sekitar 3 atau 4 baling-baling kipas pada CPU. Dengan kata lain, fungsi utama dari pendingin prosesor adalah menjaga agar prosesor tetap dalam suhu yang masih dapat ditolerir oleh prosesor tersebut, agar prosesor dapat bekerja dengan baik. Pada kipas prosesor, tentu saja ini akan berakibat fatal, sebab komputer tentu tidak akan bisa loading, dan permasalahan terkecil adalah komputer akan terus melakukan restart atau mati mendadak. Jika prosesor panas, komputer tidak bisa dihidupkan kembali, hingga butuh beberapa saat sampai prosesor dingin, baru komputer bisa dihidupkan, dan kejadian restart atau mati mendadak akan terjadi kembali. Pada prosesor dan motherboard tertentu yang dilengkapi dengan sensor panas, maka komputer akan mati dengan sendirinya pada panas derajat tertentu, sehingga bisa dibilang prosesor akan aman. Tetapi pada prosesor dan motherboard tertentu yang tidak dilengkapi dengan sensor panas, maka kerusakan pada kipas akan mengakibatkan jebolnya prosesor dan motherboard. Kerusakan juga terjadi pada program sistem operasi Anda, sehingga pada beberapa kasus, file sistem yang terdapat di sistem operasi rusak. Hingga untuk melakukan perbaikannya, Anda harus melakukan instalasi ulang. Hardware seperti hard disk, motherboard, RAM, VGA, dan lain sebagainya yang terdapat dalam CPU tidak akan berumur panjang. Berbagai jenis pendingin prosesor komputer. Yang pertama adalah shock cooling. Pendingin inilah yang biasanya menjadi bawaan saat kita membeli prosesor. Untuk model dan bahannya standar. Model heatsink atau generasi pertama dan heatsink fan atau generasi kedua bahannya terbuat dari aluminium. Yang kedua adalah thermoelectric cooler. Thermoelectric cooler atau TEC adalah pendingin yang bekerja dengan mengalirkan arus listrik ke salah satu sisi logam, sehingga akan tercipta sisi yang dingin dan yang panas. Pada sistem pendingin ini, bisa membuat sebuah pendingin hingga melewati batas titik beku air. Yang ketiga adalah nitrogen cair dan dry ice. Proses pendinginannya adalah prosesor yang akan didinginkan ditempelkan secara langsung dengan dasar tabung tembaga atau bong, yang nantinya bong tersebut akan diisi dengan dry ice atau nitrogen cair. Yang keempat adalah water cooler. Sistem pendingin ini menggunakan elemen air. Penggunaan pendingin air dalam PC membawa beberapa kelebihan, yaitu adalah komponen terintegrasi seperti CPU atau graphic card yang akan menjadi 10% lebih dingin, sehingga umurnya akan lebih panjang dan awet. Dengan produksi panas lebih rendah, beban sistem dan kebutuhan ventilasi berkurang, PC pun nyaris tanpa bunyi. Yang kelima adalah liquid cooled. Ini maksudnya adalah sistem pendinginan panas dari mesin yang menggunakan sirkulasi pendingin cair. Lalu pendingin cair dilewatkan pada komponen yang disebut fin radiator. Dalam sistem kerja radiator, panas disalurkan dari mesin, lalu cairan, teruskan ke fin, dan langsung udara. Sistem pendingin ini lebih sempurna daripada yang masih berpendingin konvensional.
sebelumnya mas-mas ini minta maaf ya telah menyita waktunya sebentar. Soalnya di sini mas-masnya ini sama yang di belakang ini dari Universitas Islam Indonesia. Di sini kita akan sharing atau berbagi ilmu tentang hardware perangkat keras komputer. Dalam video ini biasanya tuh isinya ada hard disk yang buat nyimpen memori, terus ada RAM, terus ada CD drive ini buat masukin CD, terus game disket. Terus sekarang udah jalan disket ya, ada yang CD doang. Kalau biasanya kalian yang mau misal main game kan, dia di CD kan, baru bisa pas main game. Terus yang komponen yang paling utamanya itu adalah prosesor, karena dia itu tugasnya memproses semua apa yang akan dilakukan oleh komputer. Nah, ini jadi isinya tuh kayak gini. Ada aja lepas lihat-lihat ada apa kok. Ada lebih ngerti. Ada yang mau maju. Ini Pak di sini ada yang mau juga. Mau tahu yang mana? Tahu base pasal mas? Oh, ini kabelnya deh. Jadi ini kan gimana ya? Ini namanya itu motherboard. Ya sama. Jadi ini nyambungnya ke CD. Jadi kalau ada yang masukin kaset CD, karena ini dan apa? Isian CD itu kan disalurkan masuknya sini. Tuh, dua itu. Ada lagi ada grafis di tampilan layar ya dulu. Nah, sekarang ini kan nggak kelihatan prosesornya ya, nggak kelihatan kan? Ntar dibongkar. Mau lihat nggak apa aja. Baca aja. Tahu mas? Perwakilannya yang belum maju mungkin adanya maju dulu ya, nggak apa-apa. Maju yang lain maju itu juga apa-apa. Nggak apa-apa ya. Terus maju aja. Ntar dikasih itu. Biar Lihat sedikit. oh maju aja. Semuanya maju aja. Daripada nggak kelihatan di belakang kan, ya kan? Nah, ini namanya kan kipasnya kan. Nah, ini dibongkarin bukanya ini satu, dua, tiga. Mau pegang? Pegang pada aja. Dengar? Gak apa-apa. Itu kan kipasnya. Ini prosesornya. Nah, ini yang paling penting nih di komputer. Kalau nggak ada ini, komputer itu nggak bisa apa-apa. Ini tuh ibaratnya tuh Otaknya. manusia. Kalau manusia nggak ada otaknya gimana? Nggak bisa hidup kan? Nah ini. Oke banget. Sama aja. Nah. Selain video science nggak? Nah, di sini kan apa komponen komputer itu ada yang namanya sistem pendingin. Biasanya itu ini sangat sederhana tapi sangat penting. Nah, biasanya itu orang kalau apa sering mengabaikan ini, padahal ini fungsinya sangat penting. Tanpa ini tuh komponen ini nanti bisa nggak awet kalau ininya nggak benar-benar. Ibaratnya kayak gini deh. Kalau kalian siang-siang kepanasan terus bisa pingsan kan? Nah ya gitu. Komputer kalau nggak ada ini juga bisa pingsan, komputernya ntar nyala ini. Tadi prosesornya bisa nyala merah, ntar lo bakar. Serius gitu kan? Gak guyon. Nah, biar lebih jelasnya nanti kita mau nge-flash video soal ini. Ada video. Nah, Jenis-jenisnya nggak cuma kayak gini, ada yang pakai air juga. Biar Ada lebih pakai jelas. radiator yang di motor juga. Nah, biar video lebih full jelas aja. ya. Yang
prosesor yang memproses semua tadi itu kalau bekerja itu panas sehingga butuh pendingin, yaitu sistem pendingin tadi. Nanti jenisnya itu ada yang pas gini, terus ada yang pakai cairan, terus ada yang pakai air. Nah, terus Ini ada akibat-akibatnya jika sistem pendingin ini nggak ada di suatu komputer ya. Akibat yang pertama, jelasin Mas. yang pertama itu kalau nggak ada ini, tentu saja pada kipas itu akan fatal. Kenapa? Karena tuh komputer itu kan melakukan loading terus. Nah, kalau nggak ada ini, nanti prosesornya mati, laptopnya mati, nanti nggak bisa lanjut lagi. Terus nanti biasanya komputernya bisa mati kalau ininya itu mati. Yang kedua, kalau pendinginnya ini mati, otomatis komputernya juga nggak bisa hidup lagi, gitu. Walaupun nanti dihidupin lagi, kalau masih nggak fungsi, nanti tetap aja laptopnya udah hidup, nanti terus mati lagi, atau komputernya hidup terus mati lagi. Terus kalau ada komputer jenis tertentu itu udah ada sensor panasnya, jadi kalau panas di suhu tertentu nanti otomatis mati, gitu. Tapi kalau yang nggak ada otomatisnya pendeteksi panas, nanti ya sama kayak tadi, kalau panas nanti mati ya ikut laptopnya atau komputernya ikut mati. Kerusakannya itu juga terjadi di sistem operasi. Nah, di sistem operasi itu yang istilahnya software yang mengatur kerja seluruh ini nanti bisa nampil ke layar itu, yang mengatur semuanya. Kalau kalian kayak Windows XP itu kan, nah itu server itu namanya sistem operasi. Terus kalau ini rusak, nanti juga bisa menyebabkan kerusakan di peralatan yang lainnya seperti RAM, VGA. Itu nanti umurnya malah nggak panjang karena ikut-ikutan kerjanya tadi dipotong-potong karena mati mendadak. Terus yang selanjutnya nanti dijelasin jenis-jenis dari pendingin prosesornya. Ini cuma salah satu contohnya Nah, aja sistem contohnya pendinginnya komputer ya. Yang paling banyak dipakai di CPU itu kayak gitu ya. Nah, ini jenis yang pertama sama persisnya sama yang hampir sama kan? Itu biasanya kalau beli CPU, biasanya bawaannya itu pendinginnya kayak gini. Bawaan. Jadi stock cooling namanya. Ini jenis yang kedua. Kalau ini apa ya? Jarang dipakai sih sekarang. Soalnya ada gede banget. Thermometric color. Hampir sama seperti ini, tapi nanti ada komponen tambahnya. Pipa-pipa.